Sekarang ini kan hari kemerdekaan Singapura, betul tak menurut berita-berita tuh orang Singapura ini dapat bansos sebanyak itu? Di saat SMA, itu aku putus SMA tuh. Putus SMA karena udah ketagihan kerja di Singapura kan. Setelah itu baru aku mulai netap sekitar tahun 2018-an kayaknya. Betul tak kata orang bilang lebih mudah cari kerja di Singapura daripada cari kerja dekat Indonesia? Soalnya di sana sewa rumahnya beda sama Indonesia. Kalau Indonesia kita tinggal keliling nyari ya kan. Kalau sana tuh kita ada kayak instansi HDB namanya. Jadi kita datang ke instansi itu, kita bilang kita mau sewa rumah, nanti ditanya daerah mana. Ada yang bilang sampai bahkan bisa nunggu sampai 3 tahunan untuk mendapatkan approval itu. Sebelum kau nih menetap di Singapura, berarti kau nih dari kecil nih bolak-balik ke Singapura nih dari Batam Singapura itu dari tahun berapa? Awal mulanya aku lahir di Batam. Terus karena bapak aku warga negara Singapura, jadi mama aku memanfaatkan itu dan mendaftarkan aku jadi warga negara Singapura dari bayi. Oh, berarti dari bayi udah jadi orang Singapura? Ya udah, itu dual citizen. Aku warga negara Indo dan warga negara Singapura. Dah tuh perjalanan sampai akhirnya sekarang nih menetap dekat Singapura, dah tuh bekerja dekat Singapura, itu macam mana ceritanya, Mar? Awal mulanya sih dari zaman aku SMP ya. Dari awal zaman SMP tuh biasa kalau liburan semester, liburan sekolah tuh aku kerja part time kayak seminggu 2 minggu di Singapura. Nah setelah itu kayak di saat SMA, itu aku putus SMA tuh. Putus SMA karena udah ketagihan kerja di Singapura kan. Setelah itu baru aku mulai netap sekitar tahun 2018-an kayaknya. Itu SMP part time berarti kan di bawah umur tuh? Di bawah umur ya. Itu kerja apa tuh? Awalnya aku kerja cleaning service di mall. Kerja cleaning service waktu di mall. SMP? Iya waktu SMP. Betul tak kata orang bilang lebih mudah cari kerja di Singapura daripada cari kerja dekat Indonesia? Itu tergantung lagi. Kalau kayak pekerjaan buruh itu memang gampang kali. Jadi kalau pekerjaan buruh tuh lapangan pekerjaannya di mana-mana. Terus aku dengar kata orang Singapura, dia nih bisa kerja part time nih dalam 1 hari bisa kerja banyak kerjaan. Iya. Nah, kalau engkau pernah tak macam tuh? Kalau aku bukan 2 pekerjaan, sama pekerjaan tapi double jamnya. Kerja resepsionis, terus kerja 24 jam. Kalau misalnya shift pagi istirahat 2 jam, kalau shift malam istirahat 4 jam. Jadi waktu break itu kami pakai untuk tidur. Nah sekarang kan engkau nih udah menetap di Singapura. Engkau nih tinggalnya sama orang tua atau tinggal sendiri dekat sana? Sekarang aku masih tinggal di rumah tante. Soalnya di sana sewa rumahnya beda sama Indonesia. Kalau Indonesia kita tinggal keliling nyari ya kan. Kalau sana tuh kita ada kayak instansi HDB namanya. Jadi kita datang ke instansi itu, kita bilang kita mau sewa rumah, nanti ditanya daerah mana. Ada yang bilang sampai bahkan bisa nunggu sampai 3 tahunan untuk mendapatkan approval itu. Oh berarti nak sewa rumah aja kena izin dulu gitu? Iya, jadi di sana untuk sewa rumah aja memang seribet itu, selama itu nunggunya. Sekarang ini kan hari kemerdekaan Singapura, betul tak menurut berita-berita tuh orang Singapura ini dapat bansos sebanyak itu? Kalau bansos pastinya, tiap tahun tuh memang ada. Bansos pasti itu sekitar 1.500-an dolar. Dan di hari kemerdekaan sendiri, baru bulan lalu, kami setiap warga negara Singapura mendapatkan voucher. Voucher itu sebanyak 600 dolar. Warga yang umurnya 60 tahun ke atas dapat 800 dolar. Dan voucher itu cuma bisa dipakai untuk di supermarket sama food court. Oh, Ya. tak bisa dicairkan? Nggak bisa dicairkan. Kalau itu tergantung lagi sih. Bapak aku dia bisa cairkan. Karena bapak aku punya voucher, dia cairkan di money changer. Syarat menerima bansosnya itu ada tak? Kalau yang voucher ini nggak ada syarat. Semua karena di hari kemerdekaan kan. Nah, ini voucher ini khusus untuk hari kemerdekaan, semuanya dapat. Dan kalau kayak voucher tahunan tuh ada syaratnya. Gajinya per tahun tuh harus 35.000 dolar. Syarat menerima bansos tuh kan dalam 1 tahun itu gajinya itu harus 35.000 dolar kalau dekat Singapura kan. Itu ada kategorinya tak kalau dekat Singapura? Macam kalau dekat Indonesia kan UMR gitu kan. Setahu aku di sana nggak ada kayak patokan formalitas UMR gitu sih. Itu dengan biaya gaji 1 bulan nih 2.500 dolar. Itu biaya hidupnya macam mana tuh dekat Singapura? Cukup atau tidak? Kalau untuk orang yang udah berkeluarga tuh nggak cukup sih. Biasanya rata-rata misalnya yang udah berkeluarga, hampir semua perempuan Singapura tuh bekerja. Dan laki-lakinya pun mereka kadang ngambil 2 job gitu. Seperti yang aku lakukan, kerja 24 jam gitu. Karena 2.500 dolar tuh kecil kali. Tentang warga Malaysia Johor yang setiap hari ini bolak-balik dari Johor ke Singapura, itu apakah gajinya ini sama dengan orang Singapura yang kerja dekat Singapura? Gajinya beda, lebih tinggi warga negara Singapura. Misalkan aku orang Singapura, aku orang Malaysia, anggaplah posisi kita sama nih.
gaji aku lebih tinggi karena aku warga negara Singapura. Jadi di sana tuh warga negara manapun tetap warga negara Singapura tuh gajinya harus lebih tinggi daripada warga negara asing dengan posisi yang sama. Jadi banyak orang bilang makanan di Singapura itu mahal. Tapi apakah sama dengan makanan yang ada di Indonesia? Jumlahnya atau misalnya nilainya lebih bernilai atau gimana? Hitungannya dengan kurs rupiah ditukar gitu ya jelas mahal. Tapi kalau secara rata-rata pendapat orang sana jelas lebih murah, dan dengan PPN sana pun 9% kan dibanding Indonesia. Kalau untuk orang sana masih agak murah lah. Berarti di seluruh food court yang ada dekat Singapura itu misalnya kita minum TO aja itu kena PPN nggak? Itu semua food court itu pasti kena PPN. Semua food court, supermarket, semuanya pasti terkena PPN. Berarti kan kau ini sering bolak-balik Singapura Tanjung Pinang kan? Ya. Terus mengalami tak waktu tiket Singapura Tanjung Pinang ini masih murah? Itu mengalami kali. Sebelum Covid, tiket Singapura ke Pinang tuh PP masih $51. Tapi setelah Covid itu jadi $97. Terus tiket Batam Singapura dulu masih ingat tak harganya tuh berapa? Terus boarding passnya juga berapa? Kalau dulu tak salah aku untuk PP sekitar $30. Dan boarding pass setahu aku nggak bayar. Oh, berarti dulu tuh waktu sebelum Covid masih murah ya $30 ya. Sekarang udah berapa tuh? Ya sekarang kalau dari Pinang tuh sekitar 1 jutaan sih PP. Jadi sekarang nih masalahnya netizen Indonesia nih kan banyak yang tak tahu nih kalau Tanjung Pinang nih ada dekat mana. Terus gimana nih tanggapan kau menanggapi kalau ternyata di Tanjung Pinang ini setiap hari ada akses keberangkatan ke Singapura, ke Malaysia? Kalau menurut aku sendiri, kalau kita ambil contoh sebagai Batam, karena di Batam kan banyak industri-industri kayak PT gitu kan. Dan kalau di Bintan, orang lumayan banyak mengenal karena Bintan tuh tempat pariwisatanya. Dan bahkan kalau aku di Singapura tuh, aku nggak pernah nyebut Tanjung Pinang. Aku nggak pernah nyebut aku dari Tanjung Pinang. Aku selalu nyebut dari Bintan. Karena bahkan orang Singapura jarang yang tahu Tanjung Pinang. Nah kemudian untuk engkau nih yang sudah menetap di Singapura, kira-kira bentuk pariwisata yang macam mana yang harus kota Tanjung Pinang nih tonjolkan supaya untuk menarik pelancong-pelancong dari Singapura? Jadi nggak hanya ke Batam Bintan aja, tapi Tanjung Pinang juga. Market warga negara Singapura sendiri biasanya mereka lebih mencari hiburan dengan hiburan yang lebih murah. Biasanya mereka tuh kalau hiburan mereka pergi ke Batam seperti clubbing atau ke pariwisata mungkin seperti Bintan. Kan kita ada kan di Dompa. Kan bisa dibesarkan gitu. Jadi waktu engkau masih kecil, engkau kan kerja dekat Singapura jadi part time kan? Itu digaji berapa tuh waktu itu? Saat aku SMP aku kerja cleaning service itu gaji aku $100. Jadi untuk rata-rata gaji di pada saat itu lumayan besar. Cuman jam kerjanya terlalu panjang. Nah untuk pekerjaan kau yang sekarang nih, itu estimasi gajinya itu bayarannya berapa per hari? $120 per hari. Cuman karena $20-nya dipotong untuk tapera, jadi gaji bersihnya $100. Oh kalau dekat Singapura tuh bilangnya tapera juga atau ada nama lain? Di sana namanya CPF biasanya orang sebut. Kalau kayak di Indonesia BPJS itu beda lagi kan kartunya. Oh iya. Ya kayak duit pensiun beda lagi kan. Kalau sana tuh CPF tuh all in one. Kayak duit kita beli rumah, duit untuk pensiun, sama duit BPJS. Di sana sebutnya Medisave. Nah, itu semua ditaruh di CPF. Dan di sana pun transparan, ada akunnya sendiri dari pemerintah. Semua transparan berapa banyak duit kita, berapa yang pemerintah masukkan dan berapa dari perusahaan yang masukkan ke CPF kita. Kalau BPJS dekat Indonesia nih kan sistemnya nih subsidi silang. Jadi kalau misalnya engkau nih bayar setiap bulan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan sampai 10 tahun, kalau engkau tak sakit, duit tuh tak tahu kita berapa dan kita nggak bisa ambil. Nah, jadi sakit tak sakit tetap bayar. Kalau dekat Singapura nih apakah sama atau tidak sistemnya? Kalau di Singapura duit untuk yang BPJS nih atau Medisave tuh memang nggak bisa diambil juga. Beda dengan duit beli rumah sama duit pensiun. Duit untuk pensiun bisa kita alihkan untuk duit beli rumah. Kalau duit Medisave ini BPJS memang sama, nggak bisa diganggu gugat. Memang untuk di masa hari tua. Karena memang rata-rata di sana orang hari tuanya memang banyak yang sakit orang Singapura sana. Kalau dekat Singapura, sistem pelayanan kesehatannya ini apakah sama dekat Malaysia? Sebab kalau dekat Malaysia nih kan kita misalnya berobat demam, batuk atau misalnya sakit pilek segala macam lah, itu biasanya cuma bayar RM1 atau RM2 gitu. Kalau dekat Singapura apakah sama dengan Malaysia? Kalau itu tergantung klinik mana lagi. Di sana ada klinik swasta sama klinik poliklinik. Poliklinik ini dari pemerintah. Kalau dari poliklinik ini ada potongan subsidi.
Dan itu tergantung lagi, kita bisa gunakan duit BPJS tadi dan tidak, itu tergantung pilihan. Kalau dekat Singapura nih, ada pengemis, pengamen atau manusia silver tak macam di Indonesia nih? Atau konsep pengemis di Singapura nih ada perbedaan tak? Kalau di sana pengemis itu nggak ada, tapi kayak seperti orang-orang miskin itu yang nggak ada kerjaan atau memang nggak bisa kerja karena maaf cakap karena cacat ya, disediakan sama pemerintah seperti mereka dikasih koran atau tisu. Dan mereka udah nangkring satu tempat, mereka jualan tisu atau koran aja. Berarti pemerintah Singapura ini masih memberdaya orang kurang upaya di Singapura. Di sana tuh ada kayak instansi dinas sosialnya, itulah langsung dibantu sama mereka. Bahkan ada beberapa volunteer, relawan dari beberapa orang tuh membantu mereka juga. Banyak orang bilang mau beli mobil di Singapura itu mahal dan susah. Nah itu macam mana tuh? Di sana untuk beli mobil memang mahal dan memang susah. Sebelum punya mobilnya aja, sebelum punya pintu mobilnya aja, kita harus bayar surat kepemilikan mobil. Untuk bayar surat ini sekitar kalau dirupiahkan 1 M-an. Wow. Untuk bayar surat ini aja, belum untuk beli mobilnya. Nah, sedangkan di sana mobil rata-rata di atas 1 M.